lebih sejahtera tuh kan gitu kan nanya ya. Bisa menawarkan sesuatu. Ini kan gimmick-gimmick ini hanya untuk kalangan-kalangan ABG sebetulnya kan. Tapi itu kan sebetulnya semacam pola-pola yang dipakai oleh SBY ketika didolimi kan. Ya. Yang itu selalu diulang lagi kan begitu. Jadi ada pola basi yang Ada pola diulang. basi yang diulang yang sebetulnya dalam psikologi itu ada ambang threshold dalam setiap sakit itu gitu kan. Jadi memang sudah tidak sabar ingin jadi yang berkopiah terus dipasang fotonya ini dengan itu kan. Sudah kepengen lah bawah sadar. Oke, kembali lagi di Bargama Podcast bersama Ismail dan Saya Jai, Kang Jai dan Dimas hari ini berhalangan. Bang Ismail. Kita punya bintang tamu spesial hari ini. Siapakah dia? Ini sahabat. Sebetulnya dia berkawan dengan kakak saya, dengan abang-abang saya. Oke. Tapi pada akhirnya kita gabung, ngobrol, sering ngobrol apa aja lah, dari mulai ngobrol yang jelas sampai yang tidak jelas gitu kan. Ini Kang Deden. Kang Deden. Selamat datang Kang Deden ya. Ya, sama-sama. Hatur nuhun terus diulem terus sudah diundang. Kang Deden ini psikolog. Psikolog ya? Ya, psikolog. Dia banyak berkecimpung di industri pada waktu dulu ya. Sekarang mungkin sudah waktunya untuk menikmati hasil dari industrinya. Industri orang. Sekarang masuk ke industri yang lain. Ismail, ini terkait dengan Pilpres nih. Ya. Saya pengen mengorek Kang Deden. Jangan Kang Dedennya yang dikorek. Aduh. Saya pengen mengorek Kang Deden soal bagaimana gestur dan postur para capres ini pada waktu saat ini ya, ketika dia debat gitu loh. Nah, kira-kira secara psikologis bagaimana pandangannya? Menurut pandangan seorang psikolog ya. Karena dari debat kemarin tuh kan seru Kang ya. Seru. Kita sempat bahas itu di sini. Sehingga menarik untuk dibahas. Sehingga menarik itu dibahas dan nggak habis-habis tuh untuk dibahas. Ya silakan Kang Deden gimana? Ya kalau saya lihat sih yang ketiga ini mudah-mudahan tidak jadi anti klimaks ya. Oke. Tapi terus berkembang menjadi suatu perdebatan yang semakin bermutu dan seru gitu kan. Itu yang diharapkan. Karena kalau ini menjadi anti klimaks karena ada pesan-pesan sponsor apa dan bisikan apa jangan terlalu keras dan segala macam. Jadi akhirnya akan pincang lagi. Kan nggak seru jadinya. Jadi hanya Anies aja yang akselerasi terus ke depan. Nah, saya lihat sih kemarin Pak Ganjar sudah bisa bermanuver dengan bagus gitu kan. Kalau psikologi itu kan sebetulnya apa yang terjadi dalam dinamika politik itu sama aja dengan psikodinamika yang terjadi di dalam perilaku manusia juga. Berpolitik itu kan perilaku juga. Perilaku yang bermotivasi, yang berkepentingan dan dalam tanda petik bersahwat lah. Ya ada nafsunya juga kan. Nafsu berkuasa. Nafsu berkuasa apalagi desire apalagi ketika hasrat. Kan kalau menurut Sigmund Freud itu yang harus dilampiaskan terutama itu kan hasrat itu yang bersifat libidinal dulu. Biological needs gitu kan. Nah, itu yang disebut kalau dalam struktur kepribadian Sigmund Freud itu kan ada id, ego, superego kan begitu. Ketika id dan egonya memang berjalan baik, ego itu fungsi regulasi sih sebetulnya untuk membuat balancing gitu kan, keseimbangan dirinya kan begitu, kelompoknya, kolektif dan itu bisa berlaku juga. Nah kalau saya lihat sih memang kemarin itu terjadi perdebatan yang cukup seru, cuman artinya di sini memang karena memang predisposisi yang satu kan nomor 2 itu ada predisposisi orang latar belakang militer. Militer. Kan? Nah, kalau militer kan selalu
kesiagaannya kadang-kadang lebih over kan. Ya, ya. Terlalu Iya kan? defense ya. Selalu defense. Karena Defense, memang dia ya. dilatih seperti itu, bangun jam berapa aja harus bangun kan. Ya. Kalau di militer kan begitu, ada sirine aja harus ngorejat gitu kan, gitu. Nah itu semua mengakibatkan baru ditoya sedikit aja, misalnya bisa ngorejat gitu kan, Oh. bisa seperti itu, sehingga ketika ada penetrasi pertanyaan-pertanyaan dari paslon nomor 1 misalnya yang langsung ke inti persoalannya gitu, yang terutama inti persoalan Kemenhan Ya. kan, Ya, ya. temanya seperti Ya, itu. ya. Nah kemudian defensif dia berlebihan gitu, sehingga belum bertempur dia sudah merasa tertekan kan. Oh. Reaksi orang yang kondisi tertekan, walaupun itu tentara, tapi kalau yang tentara dalam karirnya memang di puncak terus ya memang sudah beda lagi kan gitu. Nah itu jadi saya lihat bahwa ini yang diharapkan terus terjadi, berkembang terus gitu. Bukan klimaks gitu, bukan anti klimaks juga gitu, tapi terus berkembang menjadi suatu pertumbuhan yang bisa menumbuhkan pendidikan politik terutama buat masyarakat, karena masyarakat kan tahu paslon ini satu-satunya yang seluruh Indonesia Bisa lihat lihat. itu di ajang debat Itu lah ya. hanya di ajang debat. Sosoknya seperti apa. Dan jangan lupa kita orang-orang yang di pelosok yang kelas menengah bawah itu bukan tidak pintar, mereka juga karena mereka itu punya logika berpikir yang simpel, malah tidak terlalu rumit, sehingga dari gestur-gestur, dari gejala-gejala atau dari sinyal-sinyal perilakunya itu mereka juga bisa membaca gitu. Ya. Misalnya di Kampung Banjaran kemarin ada orang tua datang ketemu terus ngobrol, kok begitu ya Pak Prabowo tidak seperti yang diharapkan, atau paslon nomor tertentu lah, jangan bilang nama. Kok bisa seperti itu? Nggak apa-apa bilang nama. Bisa nama juga nggak apa-apa, karena nanti diedit. Tapi sebentar Kang, dari keseluruhan debat kemarin itu, menurut Akang itu emang ada personal attacking atau apa itu hal-hal yang biasa saja dalam sebuah debat dan masih dalam koridor tema dan ya kalau kita pembicaraan di dunia kampus dan dunia aktivis dan here-here anak-anak muda itu kan tidak ada itu sebetulnya. Tidak ada personal Tidak attacking. ada persoalan yang attacking seperti itu. Karena di situ kan yang diminta itu bukan, apalagi kerahasiaan negara apalagi kerahasiaan negara. Masalah sentilan yang bisa yang bisa menyinggung sopan santun, adab ketimuran juga kan tidak ada di situ. Karena yang disebut personal itu kan kalau kita udah mulai bicara tentang hal sifatnya aib keluarga dan sebagainya. Atau ngomongin fisik Misalnya fisik. Kan nomor 2 juga sudah memojok, katakanlah dalam tanda petik menghina diri sendiri dengan gemoy kan. Dia siap diatribusi dengan gemoy. Gemoy itu kan gembrot, tuh lembek gitu kan. Asosiasinya kan seperti itu. Lamban tapi lucu gitu. Apalagi kalau kita mau sedikit menelisik gitu ya. Ada 2 pengertian gemoy, yang satu para kucing gitu kan. Makanan kucing asli bro. Yang satu lagi gemoy itu kalau saya googling gitu atau di TikTok gitu, saya lihat loh gemoy ini keluar cewek-cewek seronok gitu loh. Yang hanya pakai celana, pakai BH dan lain sebagainya. Konotasinya ke situ gitu. Nah, itu dari hasil pencarian ya. Dari hasil pencarian. Ini buk coba aja nanti dicek gitu. Dari Akang. Ya. Coba. Ini berkaitan dengan yang tadi itu, kan artinya dia sudah menempatkan dirinya seperti itu gitu. Menjadi mainan yang lucu lah gitu kan, dengan atribusi atau dengan predikat itu gitu kan, nama itu. Tapi ketika ada di debat kemarin, gemoy ini jadi terbantahkan dengan sendirinya. Jadi luntur dengan sendirinya. Dia tidak lucu. Ternyata. Tapi dinarasikan oleh video-video yang viral kan menjadi menyedihkan kan, menjadi hal-hal yang mengharukan gitu, mengenaskan gitu kan. Dan itu juga di pemain-pemain tim sesnya
yang bersangkutan juga mungkin ikut bermain untuk mengolah emosi emosi netizen gitu kan, untuk supaya menaruh empati. Ya. Cuman empati ini berbahaya juga. Bagaimana kalau empati para pengikut mereka itu kemudian begitu mah, kalau begitu sih udah nggak usah nyalon we lah gitu kan. Kan larinya bisa overdosis ke situ. Tapi Kang Deden ini jangan dibilangin, biar aja nyalon aja terus nyalon begitu. Iya. Biar. Gitu kan. Terprosok lah sekalian gitu. Apalagi empati palsu ya. Iya. Empati palsu yang diset supaya ada empatinya. Nah itu kan ini kan digoreng. Pak Jokowi juga sebetulnya ikut membumbui kan. Tong ngahina pribadi atau bahasa Sundanya, bahasa ini. Jadi jangan masuk ke wilayah pribadi lah, privat. Yang ini aja, yang lebih ke visi misi dan segala macam lah. Yang substantif. Ke masalah program-program yang sifatnya memang bermanfaat lah gitu kan. Gitu. Tapi itu kan sebetulnya semacam pola-pola yang dipakai oleh SBY ketika didolimi kan. Yang itu selalu diulang lagi kan begitu. Jadi ada pola basi yang diulang. Pola basi yang diulang yang sebetulnya dalam psikologi itu ada ambang threshold dalam setiap sakit itu gitu kan. Ambang threshold itu kalau orang misalnya sakit ditempeleng awal sakit kan atau kaget. Tapi kalau dia terbiasa ditempeleng, dia tentara yang tiap hari anak buahnya ditempelengin kan sudah kebal kan. Jadi baal ini. Jadi itu ambang threshold disebutnya. Ambang threshold. Jadi malah jadi dan masyarakat juga semakin lama kan semakin paham lah. Ini permainan ini apa. Itu sudah sampai ke situ sekarang. Analisanya masyarakat sudah sampai. Itu saya pikir merata. Jadi masyarakat sudah tidak tersentuh lagi dengan hal-hal sinetron seperti itu. Dan kita lihat gini juga Kang Deden. Iya. Di luar debatnya sendiri ini permainan persepsi ya. Di dunia, terutama mainnya kan di media sosial nih. Betul. Permainan gimmick kayak gitu, merasa tersakiti atau gemoy-gemoyan itu seberapa pengaruhnya sih sebetulnya Kang bagi ke masyarakat sendiri ya, kalau menurut pandangan Kang sekarang ini? Ya tergantung lapisan masyarakatnya yang mana gitu kan. Karena kan di sini kalau orang yang sudah datar gitu ya, artinya kehidupannya sudah getas. Ya, udah matang lah ya. Udah matang, bukan matang tapi dia mau nggak mau jadi sudah getas tuh udah terlalu banyak menderita. Gitu kan. Banyak ditempa gitu kan hidupnya. Ya mereka udah nggak tersentuh lagi dengan hal seperti itu. Nah penting mah naon ieu teh gitu jadinya. Naon eta da lain eta lebih sejahtera teh kan gitu kan nanya bisa menawarkan sesuatu. Ini kan gimmick-gimmick ini hanya untuk kalangan-kalangan ABG sebetulnya karena milenial. Karena dengan asumsi pemilih kita milenial, maka dilahirkanlah simbol-simbol yang seperti kan agak nirus Filipina kan, hanya bongbong, Marcos dan segala macam. Terus untuk mengemas supaya Prabowo itu tidak lagi menjadi figur yang penculik, yang menyeramkan, keras, temperamental, pemarah, gitu kan. Walaupun dia nggak sengaja kan menarik jaketnya Bahlil yang Bahlul itu. Nah, jadi itu menunjukkan walaupun itu dibantah oleh Bahlil sendiri, ya Bahlil sendiri juga nggak mau waktu itu dituduh sebagai dipersepsi sebagai orang pecundang di situ kan. Tapi kan bisa kita artikan ini semacam bukan membodohi lah ya, maksudnya ada proses memutarbalikkan fakta yang ada sebetulnya dengan proses dramatisasi. Dramatisasi. Padahal pembuat menakut-nakutinya itu terlihat dari ajudannya, saya lihat yang selalu berpakaian militer. Kemudian ada yang mau salaman ke Prabowo ditarik bajunya kan digitu sama dia. Itu ada terjadi di video. Saya pikir itu menunjukkan bahwa militerisme itu masih dibangun atau secara tidak sadar memang kesan itu memang tetap harus atau sadar tidak sadar tetap dibangun bisa jadi mereka. Semacam bentuk pembohongan publik. Jadi dibangunlah karakter seolah-olah bahwa dia tuh yang
bukan untouchable ya, tapi inilah kekuatan, inilah bahwa kita tuh sangat memiliki keberdayaan, kegagahan, maskulin gitu kan. Terus lucu Tapi ya ada paradoks gitu paradoksal itu. Satu sisi dia ingin dibuat gemoy sebagai satu wilayah yang dipublish gitu ya. Wilayah gaul lah. Wilayah gaul lah gitu di kalangan Gen Z dan milenial. Di satu sisi dia tetap memperlakukan dirinya militeristik gitu loh. Kan gitu. Jadi ada dua hal yang memang antagonis gitu loh. Jadi ada dua peran yang dilakukan Prabowo di dalam sebetulnya konteks tadi paradoksa. Sebetulnya kan kalau rule itu harus konsisten. Seharusnya harus terbangun di benak netizen itu konsistensi gitu. Tapi rupanya memang karena kesan tadi gaul itu kelemahannya kan di yang bersangkutan menjadi tidak pede gitu kan. Betul. Karena harus mengorbankan egonya, status embel-embel. Nah, sementara kan yang dibangun oleh ajudan pribadinya kan pakai baju kebesaran tentara ini segala macam. Dan itu di film itu kan ada film-film dulu tuh yang militeristik sebagai idola gitu kan. Gitu. Top Gun, Selamat gitu kan. Di satu pihak juga ingin membangun itu gitu kan, di pihak lain juga ingin membangun suatu civil society gitu kan. Kesan civil society dengan militarisme mau digabungkan dalam satu image gitu kan, tapi belum padu gitu. Malah imajinasinya jadi buyar gitu. Imajinasinya jadi kita tahu bahwa jadi dibuat-buat gitu. Jadi gimmick itu mungkin penting ya untuk sensasi, tapi gimmick itu juga emang harus sesuai dengan apa adanya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk mengelabui atau menutupi sesuatu. Nah, itu yang paling penting kan itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau untuk yang kedua calon saingannya kan biarkan aja. Semakin terbangun suatu logika yang kontradiktif, amburadul gitu, ya itu lebih bagus gitu kan. Ya itu lebih bagus. Dia makan dengan Jokowi misalnya, yang lain tidak. Itu kan juga membangun suatu eksklusivitas yang dalam tataran masyarakat yang sudah mulai egaliter. Itu kan menjadi kongguan kan, kongguan lagi gitu kan, kongguan lagi. Nah, ini kan menjadi, nah yang seperti itu kan sebetulnya dalam membangun citra juga kan nggak harus terkesan kecerdasannya. Betul. Dari para si konsultan atau katakanlah tim ses ini. Jadi kalau kita melihat bahwa ya mudah dibaca, cerdas, barodo berarti kan pemesannya juga bodoh kan? Iya dong, sama dong. Betul. Kalau terkesan si konsultannya bodoh, ya berarti sininya juga bodoh. Masyarakat kalau ternyata Filipina bisa menghasilkan Bongbong menang dengan gimmick-gimmick seperti itu. Ya itu kan mungkin level masyarakat Filipina juga begitu kan gitu. Pada masa itu orang-orang udah cerdas dalam bermain. Semangat zaman itu berbeda-beda. Gitu kan gitu. Nah ini permainan psychological gimmick gitu kan. Yang memang dipakai juga gitu dipakai juga gitu kan. Dan sah-sah aja sih sebetulnya selama itu. Tidak ada masalah. Nah, ini yang ingin saya ini terkait dengan sah-sah aja ini tadi ada yang ingin saya tanyakan ya ke Kang Deden, bahwa ini kan ada tema debat. Saya selalu mengaitkan tema debat ini dengan atribut atau kostum yang dipakai gitu loh. Nah, ini kan saya rasa ini akan melekat. Bagaimana kita menjual gitu kan? Ini tadi sebenarnya sudah disinggung. Branding proses branding. Proses branding. Saya ingin mempertegas aja gitu loh, bahwa apa yang dari ketiga paslon ini ketika dia menyatakan sesuatu di dalam konteks debat itu, yang paling pas gitu loh Kang Den. Di antara ketiga paslon ini gitu loh. Kostum artinya. Kostum. Dalam konteks pembacaan psikologis gitu loh, ketika psikologi masa gitu. Ya kalau nomor 1 kan paslonnya konsisten berjas gitu kan, berjas kopiah gitu kan. Jadi memang sudah tidak sabar ingin jadi yang berkopiah terus dipasang fotonya ini dengan gitu kan. Sudah kepengen lah bawah sadar. Nah kalau Prabowo dengan biru muda terus lebih nyantai lah ininya,
Karena dia yang paling parah kan kesan anak muda kan, yang harus dibangun itu kan jangan sampai dia old crack gitu ya. Oh iya, old crack. Old crack gitu kan. Makanya dia butuh Gibran juga salah satunya balance. Pengimbang. Tapi terlalu terpolar sebetulnya. Harusnya kan seumur Erik misalnya kan, Erik lah katakan, menjadi tidak terlalu kelihatan jomblangnya gitu kan. Jadi ini kakek-kakek ngasuh anak-anak ya jadi terlalu kontras, cucu atau cucu ya gitu. Nah itu jadi yang terjadi. Kalau Ganjar memang dia nomor 3 itu kan dia mencoba dengan ala Top Guns itu, atau itu kan semacam style Auri ya sebetulnya. Agama Auri karena konteks pertahanan gitu kan. Dan jaket bomber itu ya. Bomber. Jadi kacamata. Dan memang sekarang itu kalau militer itu kan lebih dibangun atau lebih banyak aksi-aksi militer dimanapun yang determinannya itu sekarang kan udara kan. Kekuatan udara. Kita lihat serangan Rusia aja ke udara. Ukraina kan. Tidak darat. Tapi lebih banyak main drone, main apalah, berarti memang udara ini relevan. Angkatan udara ini termasuk anggaran beli pesawat palsu lah gitu. Pesawat bekas gitu. Pesawat thrifting pesawat. Itu juga biar bekas ya masih pesawat gitu kan, bisa terbang gitu kan. Gitu. Jadi itu yang memang mencoba dibangun oleh itu udah pas ya, udah maksimal. Cuman kan kalau nomor 1 itu paslonnya lebih menggunakan attacking itu tadi kan? Karena dia memang harus, karena dia mengawali dari angka survei, walaupun survei itu masih bullshit gitu ya. Masih bullshit, tidak menggambarkan yang sebenarnya. Tapi kalau kita berpatokan ke situ kan berarti leaders itu yang paslon nomor 2 kan. Kemudian yang 3 itu membayang-bayangi sebetulnya. Nomor 1 kan tadinya di belakang. Underdog banget lah gitu. Underdog banget. Jadi tidak ada cara lain sebagai oposisi, dia harus attacking, harus menyerang. Tapi tetap harus rasional. Betul. Harus rasional dan harus punya prinsip gitu ya. Karena ada karakter, harus dipertahankan integritasnya. Saya lihat nomor 1 berhasil di situ, saya lihat. Karena Anies walaupun track record kerjanya sebagai gubernur banyak dipersoalkan, tapi sebagai marketers di depan sebagai marketing, sebagai sales di perdebatan itu dia pas kalau menurut saya. Jadi Ganjar dengan Anies itu apalagi dia main main pingpong lah gitu. Pingpong begitu kan. Itu menunjukkan itu juga menunjukkan kecerdasan juga. Prabowo tadinya di debat kedua sebelumnya dia memang masih berusaha untuk menarik Ganjar kan. Saya sih kelihatannya sepakat. Kayaknya kita gurunya sama nih. Kita gurunya sama. Itu kan untuk mencari temenin gitu ya. Jadi kolektivitas gitu kan. Gitu. Bahwa sebetulnya di dia anu terbalik dengan si Anies Sungkul kan. Gitu. Tapi itu dipecah untuk di yang berikutnya ketiga. Jangan sampai dia juga tergeret kan Ganjar, tergeret dengan jebakan nomor 2 kan paslon, sehingga dia tahu porsinya udah gua cukup segitu aja. Gitu kan, sama kebimbangan yang masih terikat oleh emosional masa lalu dengan Jokowi gitu kan. Nah, Kang Den, ini tadi kan sempat disinggung soal survei, polling ya. Nah ini saya pengen tahu nih sebelum nanti kita balik lagi ke yang tadi, sampai sejauh mana sisi survei ini bisa mempengaruhi masyarakat, gitu ya, bahwa ini karena ada cerita bahwa survei ada dijien-jien, siapa yang bayar ya dan siapa yang ini giringannya akan menuju kepada paslon tertentu lah, gitu Kang Den. Kira-kira sampai di mana nih? Awal-awal dulu waktu Pilpres kan survei itu cukup punya kredibilitas. Kenapa kredibilitas? Karena dulu masih barang baru lah. 2014-an gitu. 2014-an sampai 2019 barang baru. Terus yang kedua juga tidak ada informasi lain yang sekaya sekarang, gitu kan? Gitu.
Sehingga survei itu menjadi kadang-kadang acuan utama gitu kan. Dan dulu sempat survei itu kalau setahun pertama mereka sudah survei, terus kemudian dalam perjalanan angka-angkanya semua lembaga survei itu sudah menggambarkan, sudah menggambarkan baik quick count dan segala macamnya itu siapa yang akan menang sudah tergambar di LSI di manalah MRC indikator apa ya Polmark dan segala macam sudah ada. Tapi kalau menurut saya sekarang ini tidak seperti itu gitu, karena saya lihat dari wawancara orang survei dari lembaga-lembaga survei terutama Khudori ya yang sudah jelas-jelas walaupun tidak nyata-nyata mengakui dibayar, tapi kan sudah implisit sudah menyatakan dari semua survei itu, sehingga kemudian ini juga memicu lembaga-lembaga survei baru kan atau lembaga-lembaga survei dari masing-masing calon pada akhirnya kan gitu. Nah ini tidak, kalau menurut saya lembaga survei ini sekarang sedang terjadi ini inflasi lah gitu. Jadi penurunan kepercayaan. Ya, ada degradasi kepercayaan. Ada degradasi kepercayaan karena dinamika politik sekarang itu apalagi dengan 3 paslon itu menjadi unpredictable hasil akhirnya gitu kan. Tidak lagi digiring oleh opinion dari survei. Opinion survei. Terus juga kan berbagai media sekarang ini punya berbagai informasi yang bisa dijadikan acuan gitu kan. Gitu. Termasuk adalah opini-opini dari para tokoh, para ahli yang diwawancara di podcast seperti begini kan. Adanya siapa? Najwa misalnya. Di sini ada juga si Corbusier dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi itu. Jadi bukan pengaruh aja penggiringan dari hasil survei. Hasil survei justru sekarang fungsinya tidak menggiring lagi, gitu kan? Dia hanya sebagai pemaksaan, kurang fleksibel untuk merespon apa yang terjadi di forum-forum seperti ini. Gitu. Sementara forum-forum seperti ini adalah yang didengar sekarang oleh masyarakat. Orang-orang seperti Rocky Gerung lah atau siapalah termasuk wawancara dengan salah satu kandidat. Influencer ini kan berpengaruh, itu sangat kuat. Dan di situ kan nalarnya itu kan lebih bisa membangun suatu membentuk suatu pilihan psikologi seseorang untuk sementara. Wajar kalau sekarang ada beberapa persen yang masih menunggu kan. Baik itu Polmark misalnya F. Saifullah Fatah, jangan lupa kata dia di pertanyaan terakhir itu masih bahwa ini belum final pilihan responden. Hampir di semua survei kan bisa berpindah itu ada berapa persen, banyak itu di situ. Itu menunjukkan bahwa memang masih ada dinamika ke depannya gitu. Termasuk sebetulnya juga yang sudah keburu memilih ini kalau memang tim survei itu menggunakan metodologi yang benar kan. Tapi saya melihat di lapangan kan dari kuesioner yang dibangun oleh mereka itu kebanyakan mengarahkan si pertanyaan-pertanyaan itu kepada suatu paslon. Jangan untuk pilpres lah, kita caleg aja itu diarahkan. Sudah ada tim pengarahnya di lapangan supaya nanti itu, dan dia juga kan jualan. Sehingga kan harus menyenangkan yang beli. Itu faktor yang dipertimbangkan saya kira, bahwa saya harus memenuhi kepuasan konsumen. Marketing juga kan yang dipakai. Lembaga survei berubah menjadi tim pemenangan. Itu dengan artinya dengan secara implisit dengan misi mereka harus bisa menyenangkan siapa yang bayar. Tapi kan itu kan sangat disayangkan sekali. Harusnya lembaga survei itu kan sesuatu badan yang independen. Betul. Dan profesional, mengedukasi masyarakat atau yang harus bebas nilai, pada prinsipnya kan harusnya begitu ya. Bebas pesanan bukan bebas nilai itu harusnya gitu kan. Harusnya dia bebas nilai gitu. Gitu kan. Kayak ilmu pengetahuan bebas nilai kan. Jadi kalau seandainya masyarakat objektif aja gitu kan. Ketika masyarakat sudah mulai tidak percaya terhadap survei, akhirnya
jadi problem juga pada akhirnya kan. Ya. Ya. Kalau gitu kita acak-acak aja survei itu supaya mereka nggak percaya. Nah, nanti itu episode berikutnya kita coba kalangan akademisi, praktisi di bidang survei kita undang, kita cari di mana sih kelemahan-kelemahan survei itu gitu kan. Bukan hanya deviasinya hanya sekian persen, tingkat errornya sekian. Itu kan untuk memberikan opinion seperti itu kan harus ada argumentasi keilmuannya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan secara khas ilmu statistik misalnya kalau di situ pakai backgroundnya ilmu statistik. Dan tidak semua pelaku-pelaku atau pimpinan-pimpinan tim survei ini adalah orang-orang yang memang bergelut, yang backgroundnya adalah orang-orang statistik kan, tidak banyak tadinya politikus kayak EF kan orang politikus, dia orang ilmu politik gitu kan, tapi boleh aja dia di backup oleh kalangan itu, tidak ada masalah sih gitu. Itu saya lihat sekarang ini orang-orang kayak EF ini yang dibutuhkan sebagai balancing polmark gitu kan, gitu. Karena membangun nalaranya saya lihat mendekati kepada suatu objektivisme. Gitu kan, gitu. Nah, Kang Den, kita balik lagi ke tadi kita menganalisa dan melihat gestur dari 3 paslon itu. Nah, saya sih tetap masih penasaran gitu, Bang Mail. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Terus terang, saya ada di pihak 03 ya. Oh, Bang Mela di 02 mah enggak. Tapi saya ada di 03, Pak. Apa yang harus dilakukan ke depan sehingga image itu terus menanjak? Dan bukan cuma bertahan ya, kalau bertahan sih artinya ya selesai. Kalau 02 itu bertahan aja begitu. 01 ya sudah seperti tadi, pengen segera naik ke bingkai gitu. Sangat artikulatif lah. Nah, kira-kira ini kan trennya harus naik terus gitu naik loh. Terus. Dalam konteks pembacaan gesturnya gitu loh. Ya mungkin kostum ada baiknya tidak itu lagi gitu kan. Karena orang kan senang ada semacam kejutan juga di dalam setiap event. Cocok ya. Cocok, asal harus benar-benar hati-hati dan juga harus hasil penelitian yang seksama dalam memasang kostum. Karena ini kan tadi bilang kurang lebih lah 25% kan sales ya. 75% konsep pemikiran intelektual itu yang tidak bisa dikemas dalam seketika. Dalam seketika hanya dengan diskusi seperti ini dia. Jadi terbentuknya itu kan sudah lama, karena untuk punya nalar yang bagus itu kan kuliah 8 semester kan. Kalau yang nggak pernah kuliah nggak bisa ngebangun nalar. Kita lihat bangsa caleg-caleg, aduh amburadul sekali kan di TV di mana juga gitu. Tapi karena sama pemerhatinya juga sama gitu kan. Ya sudahlah, karena ini sudah money politik kan. Sudah tidak memperhatikan lagi nalar. Kita terima aja itu sebagai suatu keniscayaan politik di kita gitu kan. Kalau caleg mah saya suka lihat apa sih pentingnya dia mencantumkan gelar gitu kan. Nah, itu kan sehingga rame-rame berkuliah kan banyak. Dia itu semakin laku sekarang dibangun megah karena memang hanya di bisa gelar-gelar itu berjalan. Universitas lain lah. Universitas. Kalau kayak di ITB gitu kan nggak mungkin kan. Gitu. Kecuali yang sudah jadi ketua BEM. Ini diminum dulu ya sebentar. Siap. Dari percakapan tadi kita lihat bahwa memang konsistensi namun juga kejutan-kejutan dibutuhkan ya. Untuk yang paslon kita dukung ini. Itu betul. Nah, dari tadi memang intinya ke situ gitu. Nah, saya rasa ada 2 nanti debat lagi. Yang satu debat Cawapres, satu debat Capres gitu. Nah, saya akan melihat bagaimana debat Capres nanti yang terakhir itu kan dia menyangkut soal pendidikan dan kebudayaan. Apa kira-kira nanti yang paling cocok sehingga pembacaan masyarakat tidak keliru ketika dia menjanjikan bahwa satu keluarga miskin satu sarjana itu memang konsepnya dia secara konsep sudah oke, namun secara penampilan juga harus meyakinkan. Harus meyakinkan. Gitu Kang Den. Iya.
Dan kejutan itu bukan hanya kejutan kostum atau kemasan, tapi juga kejutan dalam artian ide pikiran, dan juga ini mimik dan gestur. Jadi jangan sampai ada kesan mungkin dia udah terlalu banyak jalan-jalan, capeknya tuh jangan kebawa gitu kan, sehingga dia kesannya udah di situ udah lelah. Jadi habis pulang dari mana gitu. Jadi artinya kan itu dibutuh ada pertimbangan sehari dia udah istirahat. Ya. Memang melukis dulu kayak Musashi mau bertanding dengan Sasaki Kojiro gitu kan. Itu kan dia butuh rehat dulu, ngelukis hidup di alam sehingga pas masuk ke gelanggang itu dia karena Sasaki Kojiro juga bukan tidak berpikir. Iya, betul. Ya kan? Orang sembarangan. Sembarangan kan ikat ininya dari Musashi itu kena juga tapi tidak mengeluarkan. Nah, dengan hanya pedang kayu dari Musashi kan Kojiro tumbang. Walaupun tumbangnya dengan tersenyum, tidak menangis seperti Prabowo nomor 2 gitu kan. Nah, kita harus membuat orang itu terjungkal itu dalam kondisi tersenyum. Itu lebih artistik itu. Yang nangis-nangis itu memang jangan-jangan dibuat-buat juga loh. Iya, bisa. Jadi artinya itu di sekalian aja. Bangunlah gitu. Dibangun. Itu untuk balik tadi mencari empati yang udah. Ya ibu-ibu kena itu dengan banyak ibu-ibu yang kena Pak itu. Tapi pada akhirnya terbantah setelah dia pidato itu marah-marah lagi. Kesalahan dia di situ dia maki-maki tidak tahu malu lah ini segala macam. Oh berarti harusnya biar aja dia sekarang dibangun dulu itu. Suasana kepedihan suasana kebatinan pedih itu dibangun. Jadi yang harus dia bangun begini, sebetulnya saya ini sungguh-sungguh gitu ingin membela rakyat dan negara, mempertaruhkan. Jadi kalau dia dibegituin itu benar-benar sedih gitu. Karena dia benar serius mau ngebangun negara. Betapa tidak sedihnya saya orang yang memposisikan diri sebagai Sudirman gitu kan, tiba-tiba dilecehkan dengan angka 11% dan dari 11 dari 100 dari 100 misalnya. Ini kan namanya supremasi kepahlawanan di negeri ini sedang di obok-obok kan, diguncang lah gitu. Diguncang yang sedang saya bangun di kantor Kemenhan dengan lukisan-lukisan besar-besar. Panglima Sudirman lah, Napoleon Bonaparte, terus siapa lagi senjata ala ini perang Amerika Utara, Amerika Selatan kan, yang dulu tuh itu. Tiba-tiba sekarang diruntuhkan hanya dengan nilai 11. Dengan nilai 11 dari 100. Kan itu runtuh istana yang sudah dibangun sedemikian agung itu kan, gitu kan. Masih mending ada yang ngasih 5 dari 10 gitu. Ini 11 dari 100. Nah, berarti di situ memang Anies memang jagonya gitu kan. Anies jagonya di situ. Membongkar itu ya. Membongkar. Ya, jadi permainan persepsi itu memang penting dalam permainan ini ya. Tapi kan emang harus diikuti dengan realitas yang ada. Ya kan, jangan sampai itu menjadi anti klimaks atau jadi backfire kan. Betul. Dan ketika itu terjadi, dan aku rasa sih masyarakat kita juga udah mulai mengamati hal-hal seperti ini sehingga mudah-mudahan tidak akan salah pilih lagi di pemilu. Tidak hanya dipengaruhi pilihannya hanya dengan persoalan-persoalan gimmick. Karena akan sangat membahayakan, karena pemilu itu adalah pintu masuk untuk bagaimana masa depan ke depan. Ya, bagaimana masa depan negara ke depan, terus roda pemerintahan kita paling dan tidak kesejahteraan rakyat. Dengan debat ini sebagai pintu awal buat publik untuk membangun persepsi yang bagus untuk ke depan gitu kan, melalui panggung dan publik, masyarakat bisa ngelihat nih sosok-sosok dari calon-calon pemimpin mereka. Dan ya itu mudah-mudahan jangan salah pilih. Minimal cerdas lah kebangun itu, bahwa yang satu lebih cerdas dari yang lain. Kan? Itu aja minimal. Sehingga kita itu nanti ke depan akan dipimpin oleh orang yang cerdas, yang amanah. Oke. Aja. Gitu. Mungkin segini ngobrol kita. Ya, seru ini. Ini udah berapa lama ini? Kalau kita terusin nggak
Nggak akan selesai. Nggak selesai. Ya, terima kasih nih Kang. Ya. Dan atas kehadirannya, ya kan, memberikan ya ilmu dan pencerahan-pencerahan dari dunia psikologi. Dalam psikologi buat saya juga ada istilah katarsis. Ya. Katarsis itu pelampiasan dari tension yang menumpuk. Ya, Kang Jai mungkin ada penutup. Ya, terima kasih Kang Deden hari ini sudah memberikan wacana baru bagi kita, tidak bagaimana melihat sosok dan postur politik dari sisi psikologis gitu. Walaupun kita sering juga melihat di TV, tentu saja itu hanya satu hal yang memang bentuk jualan televisi, tapi ini memang bentuk jualan, bukan bentuk jualan ini. Memang kita mengupas menguliti apa yang sudah terjadi tentu saja. Dan ini akan menjadi bahan teman-teman, semoga menjadi bahan juga buat yang lain untuk bagaimana menentukan pilihan kepada 03. Karena bagaimanapun tadi sudah dibahas bahwa antara casing dan pikiran itu sudah nyambung, relate gitu loh. Tidak ada keterputusan gitu loh. Tidak ada sesuatu yang dibohongi, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat gitu. Oke. Gitu loh. Siap. Oke. Begitu teman-teman Bargama, semoga tidak salah pilih dan selalu kembali lihat podcast Bargama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.